Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar permutasi. Nih, materi permutasi. Ya, untuk permutasi dari sekelompok unsur, yaitu banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutan dan tanpa ada pengulangan unsur. Ya, maksudnya bagaimana nih dengan memperhatikan urutan? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal. Oke, untuk permutasi sendiri ini ada beberapa macam nih ya. Permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Dia dinotasikan dengan NPN gitu ya, di mana NPN itu sama dengan n faktorial. Contoh nih, contoh soal yang pertama. Pada pemilihan pengurus OSIS terpilih 3 kandidat, yaitu Ari, Beni, dan Caca yang akan dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya, jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus OSIS yang terbentuk? Oke, untuk memilih pengurus OSIS, di situ kan dia membutuhkan ada ketua, kemudian ada sekretaris, dan juga ada bendahara gitu ya. Nah, kalau misalkan nih formasinya seperti ini, ketuanya Ari, sekretarisnya Beni, bendaharanya Caca, ABC gini ya. Kemudian ada lagi nih formasi misalkan ketuanya Beni, sekretarisnya Ari, bendaharanya Caca, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada ABC, kemudian BAC. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Jadi kalau di permutasi itu ya urutannya selalu diperhatikan gitu ya. Ini yang membedakan dia dengan kombinasi. Oke, langsung saja untuk menghitung banyaknya kemungkinan pengurus OSIS yang terbentuk nih ada berapa. Nah, kita lihat ya. Unsur yang tersedia ada berapa? Maksudnya di sini berarti kandidatnya itu ada berapa? Kan ada Ari, Beni, Caca. Berarti ada 3 ya. Kemudian akan dipilih berapa? Nah, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara nih. Berarti akan dipilih 3 juga. Itulah kenapa kita gunakan permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda, gitu ya. Jadi n-nya itu 3. 3P3 sama dengan n faktorial, yaitu 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, gitu ya. Sama dengan 6. Nah, jadi ada 6 kemungkinan pengurus OSIS yang terbentuk. Kemudian untuk contoh yang kedua, dalam suatu kelas kelompok bermain, terdapat 5 orang murid perempuan dan 3 orang murid laki-laki. Berapakah banyaknya cara menyusun tempat duduk murid-murid tersebut secara berdampingan dalam satu baris jika murid perempuan dan murid laki-laki duduk terpisah? Sedemikian hingga hanya sepasang saja yang duduk berdampingan. Oke, kita jawab. Tadi diketahui ada 5 murid perempuan ya, ada 5 perempuan dan juga ada 3 murid laki-laki dan 3 laki-laki. Nah, jadi totalnya itu ada 8 murid, di mana 8 murid ini akan duduk secara berdampingan dengan syarat seperti ini. Murid perempuan dan murid laki-laki duduknya itu harus terpisah. Sedemikian hingga hanya sepasang saja yang duduk berdampingan. Nah, misalkan nih saya gambarkan di sini ada 5 tempat duduk ya, di mana 5 tempat duduk ini akan ditempati oleh 5 perempuan, kemudian ada 3 tempat duduk yang akan ditempati oleh 3 orang laki-laki. Sehingga hanya ada sepasang saja nih yang sebelahan ya, hanya ada 1 perempuan dan 1 laki-laki saja yang duduknya berdampingan. Nah, kemudian sekarang akan kita coba cari berapa banyak cara menyusun tempat duduknya. Kita mulai dari yang perempuan dulu nih. Ada 5 tempat duduk akan ditempati oleh 5 orang perempuan. Nah, berarti bisa kita buat N-nya itu 5. 5P5 gitu ya. Kemudian kita kali. Kenapa kali? Karena ini terjadi sekaligus ya. Kita gunakan aturan perkalian. Kemudian di sini ada 3 tempat duduk yang akan ditempati oleh 3 laki-laki. Jadi 3P3. Permutasi 3 dari 3 ya. Nah, kemudian karena ada 2 unsur yaitu perempuan dan laki-laki ya, ada 2 unsur, jadi masih harus kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Ya, kenapa harus dikali dengan 2 faktorial? Karena 2 unsur tersebut bisa saja nanti urutannya perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kita kalikan dengan 2 faktorial. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus
permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda ya. Untuk 5P5 yaitu sama dengan 5 faktorial dikali dengan 3P3 yaitu 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita definisikan nih bentuk faktorialnya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dan 2 faktorial itu 2 kali 1. Sehingga diperoleh hasilnya 1440. Ya, ada 1440 cara menyusun tempat duduknya. Berikutnya ada permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R-nya itu kurang dari N, gitu ya. Dinotasikan dengan NPR atau PNR atau PNR dalam kurung seperti ini. Nah, untuk rumusnya bagaimana? NPR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Contoh soal yang pertama nih. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, jadi yang tersedia itu ada 25 siswa ya. 25 ini dia nanti sebagai N. Ya, akan dipilih nih seorang ketua, seorang sekretaris, dan juga seorang bendahara. Berarti hanya akan dipilih 3. Berarti tadi N-nya ada 25, R-nya 3. Gitu ya. Nah, jadi banyaknya kemungkinan pengurus yang terbentuk itu ada NPR, berarti 25 P3 gitu ya. Permutasi 3 dari 25 sama dengan N faktorial, N-nya tadi 25. 25 faktorial dibagi dengan N dikurangi R. Berarti 25 dikurangi 3 faktorial seperti ini. Oke, sama dengan kita kurangkan dulu di sini 25 faktorial dibagi 22 faktorial gitu ya. Kita definisikan 25 faktorial menjadi 25 kali 24 dikali 23 kali 22 faktorial dibagi dengan 22 faktorial ya. 22 faktorialnya ini bisa kita coret. Nah, sehingga diperoleh 25 dikali 24 dikali 23, yaitu hasilnya 13.800. Nah, jadi ada 13.800 kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk. Untuk contoh yang kedua, tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5 jika tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, kita tentukan dulu nih yang mana N-nya, yang mana R-nya gitu ya. Kita akan membentuk bilangan ribuan, di mana bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka ya. Nah, dibentuk dari angka-angka ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga karena R itu kurang dari N, jadi R-nya yaitu 4, tadi bilangan ribuan ya, dan N-nya ada 5. Nah, banyak bilangan ribuannya ada berapa? NPR, berarti 5P4 ya, sama dengan 5 faktorial dibagi N dikurangi R. 5 dikurangi 4 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 4 yaitu 1 faktorial ya. Sama dengan 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 gitu ya. Nilainya sama. Sama dengan berapa? 120. Jadi ada 120 bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini nih, bisa kita kerjakan dengan aturan perkalian atau kita gunakan permutasi. Asal di sini ada syarat tidak boleh ada angka yang berulang. Oke, berikutnya permutasi unsur yang sama ya. Permutasi N unsur dari N unsur dan N1, N2, N3 dan seterusnya sampai dengan NK unsur yang sama dinotasikan dengan NPN dalam kurung N1, N2, N3 dan seterusnya sampai dengan NK. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Ya, N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya sampai dengan dikali NK faktorial. Kita ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Contoh soalnya seperti ini.
Berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata matematika? Nah, untuk menentukannya, kita terlebih dahulu menentukan jumlah huruf pada kata matematika itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf nih. Kemudian unsur-unsur yang sama. Karena di sini kata nih, berarti kita tentukan banyak huruf yang sama. Yang sama itu ada apa saja nih? Oh, huruf M. M-nya ada berapa? Kita hitung ada 1, 2. Ada 2. Kemudian huruf apa lagi? A nih ya. Nah, banyaknya huruf A ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada huruf yang sama lagi? Oh, ada huruf T. Nah, banyaknya huruf T ada berapa? Ada 1, 2. Oke. Kemudian kita tentukan nih banyaknya kata atau susunan huruf ada berapa? Berarti karena jumlah hurufnya 10, jadi 10 P10 dalam kurung. Unsur-unsur yang sama itu ada 2, 3, 2. Sama dengan N faktorial, berarti 10 faktorial dibagi dengan unsur-unsur yang sama. Ini ya. Berarti yang di dalam kurung yaitu 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, sama dengan kita definisikan nih faktorialnya. 10 faktorial itu 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti sampai 3 ya, bisa kita coret nih. Duanya kita definisikan 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, mana saja nih yang bisa dicoret? 3 faktorial coret. 2 dengan 4 coret, gitu ya. Sehingga sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 151.200. Oke, ada 151.200 susunan huruf nih yang dapat dibentuk dari kata matematika. Oke, berikutnya itu ada permutasi siklis ya. Permutasi n unsur yang disusun melingkar dinotasikan dengan NP siklis, di mana rumusnya itu sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contoh soal yuk. Contoh soal yang pertama. Mala mempunyai 6 manik yang berbeda warna akan disusun pada sebuah gelang. Berapa banyaknya cara Mala menyusun manik tersebut pada gelang? Nah, gelang itu kan melingkar seperti ini ya. Nah, Mala itu punya ada 6 manik nih. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimana warnanya itu berbeda. Saya warnai. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menyusun ke-6 manik ini dalam sebuah gelang? Kita lihat nih unsurnya ada berapa? Ada 6 manik, berarti N-nya 6. 6P siklis. Sama dengan N dikurangi 1 faktorial, yaitu 6 kurangi 1 faktorial. 6 kurangi 1, 5 ya. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. Nah, jadi ada 120 cara nih Mala menyusun ke-6 manik-manik ini dalam sebuah gelang. Contoh berikutnya, ayah, ibu, dan 3 orang anaknya akan duduk melingkar mengelilingi meja makan yang bundar. Berapa banyaknya cara mereka duduk dengan ketentuan ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Oke, kita jawab. Oke, karena ayah, ibu, dan 3 orang anaknya itu mengelilingi meja makan yang bundar. Coba saya gambarkan ya. Di sini ada bentuk lingkaran. Anggaplah ini mejanya, meja makannya. Kemudian di sini ada ayah, ada ibu, dan 3 anaknya. Misalkan UEO seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya nih. Ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Ya, nah kalau ayah dan ibu selalu duduk berdampingan, kita anggap ayah dan ibu itu satu unsur. Ya. Kemudian O itu satu unsur sendiri, satu unsur sendiri, U itu satu unsur sendiri. Sehingga N-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia mengelilingi meja bundar, kita gunakan permutasi siklis ya. Sehingga kita peroleh 4P siklis. Nah, ingat tadi ada syaratnya, yaitu ayah dan ibu duduknya berdampingan ya. Kita bisa nih mengubah posisinya ayah dan ibu ya, karena ayah dan ibu itu ada 2 unsur, jadi bisa kita kalikan dengan 2 faktorial. Ini pun sama, karena ada 2 unsur bisa saja nanti urutannya ayah ibu maupun ibu ayah gitu ya. Nah, tinggal kita hitung, masukkan ke rumus permutasi siklis. 4P siklis berarti N-1 ya, N-nya 4
dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 dikurangi 1, yaitu 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kita definisikan faktorialnya, 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, dikali 2 faktorial itu 2 kali 1 ya, sama dengan 12. Nah, sehingga ada 12 cara mereka duduk ya, dengan ketentuan ayah dan ibu tadi harus selalu duduk berdampingan. Oke, itu video penjelasan untuk materi permutasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.